Hai, selamat pagi. Hari ini Kamis 23 Mei 2024. Selamat pagi. Kita bahas hari ini sekaitan dengan Elon Musk berkunjung ke Indonesia. Ada banyak keinginan, ada banyak harapan. Ya, tentu juga ada banyak impian, ada banyak juga ya harapan, keinginan-keinginan yang untuk kemudian bagaimana teknologi bisa lebih mensejahterakan rakyat. Menarik untuk kita lihat lebih lanjut adalah bahwa kalau koran Tempo mengibaratkan kunjungan itu sebagai sebuah kunjungan yang dinilainya itu mendadak gitu ya. Jadi dia mengasih judul koran Tempo itu memberi judul mendadak Elon Musk. Ya, pada bagian lain saya melihatnya itu sebab Elon Musk cuma jual parabola itu apa sebenarnya. Ini menarik kalau kita bandingkan dengan dua kunjungan sebelumnya di dua negara, itu Malaysia dan India. Jadi kalau kita kembali ke apa yang dimaksudkan oleh koran Tempo di sini, bahwa mengapa menghambat investasi Elon Musk ini apa sebenarnya? Karena kemarin banyak sekali tanggapan, baik di versi bisnis ya, media-media cetak, versi bisnis dan lain-lain. Akhirnya dipertanyakan, apakah sini hanya jualan parabola ya dengan Starlink-nya itu, hanya kemudian ada investasi lain. Nanti kita lihat perbandingannya dengan negara lain. Kita akan lihat nanti bagaimana dia di India. Sebenarnya di India seperti apa, terus kemudian bagaimana juga di Malaysia. Supaya kita bisa melihat sebenarnya mengevaluasi apa yang disebut oleh media sedikit berkabut ya tentang investasi mereka di Tesla di Indonesia ini. Menarik buat kita untuk kemudian bahan evaluasi buat kita juga gitu ya. Jadi kalau kita lihat apa yang ditulis oleh koran Tempo di bagian akhir itu ada tanggapan dari dari kepala bank ya, Permata TBK Joshua Pardede mencatat bahwa masalah birokrasi masih menjadi kekhawatiran terbesar investor asing. Dia mencontohkan pemerintah masih belum menyelesaikan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja yang sebenarnya dibuat untuk mengatasi kendala akibat regulasi, belum lagi ketidaksesuaian antara pemerintah pusat dengan daerah. Hal ini menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintah selanjutnya supaya semua ini bisa ditangani. Demikian kata Joshua. Pada bagian lain juga ada tanggapan mengenai minim tenaga kerja terampil. Nah, bagaimana pula dengan yang saya sebutkan tadi di bagian depan, apa yang disebut sebagai Malaysia dan Singapura, kita ulangi, Malaysia dan India. Jadi di India ada kunjungan Elon Musk itu sekitar bulan Juni 2023. Elon Musk bertemu dengan Perdana Menteri India. Waktu itu Elon Musk mengatakan bahwa secepat manusia bisa berinvestasi di India, dia akan berinvestasi. Itu kira-kira Juni 2023. Sebagaimana kita ketahui, India itu sebenarnya indeks persepsi korupsinya 40 ya, tapi turun 1 jadi 39 tahun 2022 lalu. Jadi sebenarnya dia selevel dengan Indonesia, indeks persepsi korupsi bisa mencapai 40 waktu itu. Kalau kita katakan bahwa investasi itu ada kaitan dengan indeks persepsi korupsi, dan rencanakan bulan ini berarti Mei ini Elon Musk akan berkunjung ke India juga diberitakan.
Jadi ini mereka bicara investasi, tidak hanya sekedar jual antena parabola ya. Kemudian kita kembali ke itu kalau pertemuannya Juni 2023, pada Juli 2023 walaupun ada pertanyaan dari sejumlah media di Malaysia, apa sih yang dilakukan Elon Musk saat pertemuan 25 menit dengan Anwar Ibrahim. Jadi waktu itu Anwar melakukan pembicaraan jarak jauh, konferensi pers. Intinya adalah lagi-lagi tidak hanya sekedar parabola yang dijual. Itu kalau kita lihat di belakang gambar Anwar Ibrahim itu ada antena parabolanya Starlink ya. Antena parabola atau segi 4 ya. Tapi intinya dia akan berinvestasi, walaupun ada perdebatan dia di sananya buka dealer mobilnya dia gitu disebutnya. Tetapi intinya adalah investasi di Malaysia. Jadi mirip dengan investasi yang dilakukan di India. Pertemuan dengan India juga mereka bicara investasi. Jadi indeks persepsi sebenarnya itu turun 1 ya 40. Jadi jauh berbeda dengan Indonesia, kita 34. Nah kalau kita lihat Malaysia, indeks persepsi korupsinya itu dia 50 ya. Naik 3 pada tahun 2022. Jadi bisa jadi memang karena kalau investasi itu atau indeks persepsi korupsi itu kan ada kaitan dengan tata kelola. Jadi apa yang disebut oleh Kepala Ekonom PT Bank Permata TBK Joshua Brady yang mengatakan bahwa ada sejumlah masalah investasi. Pada bagian lain juga ada komplain tentang atau tanggapan tentang Apple yang terlihat dari langkah Apple masih memilih mendirikan pusat pendidikan daripada sebuah investasi. Ini juga menunjukkan gambaran bahwa menjadi menarik mengapa kita hanya menjadi sebuah target dari teknologi. Walaupun kemarin itu kita melihat ada perdebatan juga tentang teknologi Starlink di puskesmas. Kemudian bagaimana pula cara kita menangani puskesmas. Kita tahu juga puskesmas kita seperti apa. Lantas kalau sudah berkomunikasi bagaimana kelanjutannya. Kita nggak boleh skeptik dengan teknologi. Karena teknologi itu adalah tujuannya efisiensi, efektivitas, dan kecepatan dan seterusnya. Tapi belajar dari India yang kelihatannya menarik buat Elon Musk untuk melakukan investasi, dan begitu juga bagaimana dilakukan di Malaysia. Bahkan mereka tidak ketemu, hanya cukup bicara lewat video call, meyakinkan Elon Musk akan melakukan tanaman modal di Malaysia. Ini pembelajaran buat kita sebenarnya, ada apa di balik ini, posisi bargaining position kita yang lemah, atau kita kurang meyakinkan atau hal lain. Tetapi kalau kita kembali lagi kepada bagaimana ada pertanyaan sebenarnya kenapa bisa terjadi, bagaimana sebenarnya kok bisa investasi ini terhambat di Indonesia, apa saja faktornya. Salah satunya tadi sudah disebutkan, ada sejumlah aturan-aturan yang sebenarnya harus kita lakukan, bisa jadi itu bagian, itu tanggapan orang. Tapi whatever, kita belajar pembelajaran kembali lagi, negara yang memiliki daya saing, negara yang memiliki competitive advantage itu adalah negara yang sebenarnya tata kelolanya baik dan jauh dari perilaku korupsi. Until then, see you next time. Hi.